Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah saling membasuh kaki. Ayat Alkitab diambil dari Yohanes 13 ayat 14b. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kemudian ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudari, Rasul Yohanes menerangkan perkara pembasuhan kaki yang ditekankan adalah bukan pada prakteknya, tetapi makna dari pembasuhan itu yang adalah khusus ditekankan di sini adalah masalah penyegaran. Dalam potongan firman ini kita nampak bahwa ada suatu perkara dari kita sebagai anak-anak Allah yang sangat berharga, yaitu kita harus belajar bagaimana menyegarkan saudara kita. Bukan hanya diri kita sendiri yang disegarkan, tetapi juga boleh menyegarkan saudara kita. Melalui kita menyegarkan rohani saudara kita, seharusnya diri kita pun boleh disegarkan dalam roh kita. Saudara-saudari, asalkan kita mau berjalan bersama Allah, maka tidak ada sehari pun yang tidak bisa menyegarkan saudara kita. Inilah suatu pelayanan yang paling besar. Mungkin hanya berjabatan tangan, mungkin dengan tidak sengaja mengucapkan perkataan yang mendorong, mungkin juga hanya terang surgawi yang terpantul dari wajah kita. Kalau Tuhan di atas diri kita ada jalan, dan antara kita dengan Dia tidak ada kabut yang menutupi, kita bisa dengan tidak terasa dipakai oleh Tuhan. Mungkin kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Memang lebih baik tidak perlu mengetahui sesungguhnya. Lebih baik kalau tidak mengetahuinya. Tetapi tidak peduli kita mengetahui atau tidak, kita selalu dipakai Tuhan untuk membuat saudara kita disegarkan. Dia lembam dan di dalam kegelapan. Dalam hatinya ada beban berat. Matanya tertutup oleh selubung. Dia juga tercemar, ternoda. Saat ini dia akan datang kepada kita. Mungkin dia tidak tinggal terlalu lama. Mungkin hanya beberapa menit. Dia ingin mendapatkan bantuan semacam ini. Ingin dari Allah mendapatkan kasih karunia sebagai pertolongannya. Kita sering mengira kalau kita bisa berkhotbah panjang lebar, mendapatkan pendengar yang banyak itu sangat baik. Namun, orang yang mempunyai karunia berkhotbah yang demikian tidak banyak. Karena sedikitnya jumlah orang yang berkarunia bisa memenuhi keperluan banyak orang, maka setiap orang bisa melakukan pekerjaan yang menyegarkan hati kaum saleh. Dan pelayanan ini bisa mencapai setiap tempat. Di depan Allah, ini adalah mustika yang tidak ternilai harganya. Oh saudara-saudari, orang yang ingin melayani orang lain harus memenuhi beberapa syarat. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya kita akan dipakai oleh Tuhan. Karena Dia tidak terbatas. Kalau kita sendiri tidak tercemar, hati kita
penuh dengan sukacita dan damai sejahteranya, pasti akan mengalir keluar. Namun, ada satu hal yang pasti, kalau kita benar-benar sedang berselisih dengan Allah, kita hanya bisa mencemari orang lain. Kita tidak bisa membasuh kaki mereka. Berselisih dengan Allah akan membuat hayat gereja teralir habis. Dan saya yakin pernyataan yang paling besar dari kekuatan gereja tergantung pada kemampuan untuk terus-menerus menyegarkan orang lain. Membuat orang bisa menjamah surga, membuat orang bisa naik ke atas, dibersihkan, dan mendapat pembaharuan adalah mustika yang tidak terhingga nilainya. Puji Tuhan, kita dapat membasuh, menyegarkan saudara kita bukan dengan melakukan praktek yang luaran, menyiapkan baskom kemudian membasuh mereka. Tidaklah demikian pembasuhan yang sejati. Kalau setiap kita berjalan bersama Allah, maka kita terlebih dahulu disegarkan oleh Allah dan kemudian kita bisa menyegarkan, membasuh saudara-saudara kita. Semakin kita membasuh keadaan gereja akan semakin kuat karena banyak kaum saleh akan disegarkan. Firman Tuhan tadi mengatakan, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dalam setiap perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, inilah yang paling dramatis. Tentunya saya dengan makna yang paling tulus memakai istilah ini, supaya mereka mempunyai kesan yang dalam terhadap pentingnya perkara ini. Dia sendiri yang melakukan hal ini di hadapan mereka. Ini menyatakan kasihnya terhadap orang-orang miliknya di dunia ini. Dia sendiri memperlihatkan kepada murid-muridnya apa itu pelayanan. Ini bukan pekerjaan di mimbar, melainkan dengan baskom dan kain lenan saling melayani. Kita sering perlu memulihkan kembali orang yang telah jatuh, membawa kembali orang yang telah berbuat dosa yang lemah, supaya mereka bertobat. Tetapi hari ini keperluan paling besar kaum saleh adalah mendapatkan kesegaran. Maksud saya adalah supaya mereka sekali lagi dipulihkan kepada keadaan yang semula dimiliki oleh Allah. Inilah kekuatan. Yesus sendiri yang datang dari Allah melakukan hal ini. Saya tidak tahu sejauh mana perasaan Anda terhadap hal ini. Tetapi saya rasa bagi Allah tidak ada satu kekuatan yang lebih besar daripada di depan dunia memiliki kesegaran yang berasal dari Allah. Apakah Anda tidak merasa hal ini adalah pernyataan paling besar dari hayat Allah? Dalam sistem dunia yang menjadi kelam oleh asapnya jurang maut, yang paling menggembirakan kita adalah berjumpa dengan kaum saleh yang disegarkan oleh udara surgawi. Kesegaran yang demikian ini sekali lagi membawakan udara hayat ilahi kepada Anda dan saya. Puji Tuhan, sebab itu prinsip tubuh sangat sederhana, yaitu menyegarkan orang lain dan disegarkan oleh orang lain. Semakin kita maju bersama Tuhan, semakin perlu saudara. Karena dalam pelayanan yang demikian ini, tidak ada seorang pun yang tidak penting. Juga tidak ada seorang pun yang mencapai satu tingkat yang tidak perlu menerima pelayanan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bawalah aku terus berjalan bersama dengan Engkau, bersekutu denganmu, sehingga aku boleh disegarkan oleh hayat-Mu. Tuhan, kami rindu dalam setiap perkara mengalami penyaluran-Mu, sehingga kami bisa menyegarkan setiap orang yang letih, setiap orang yang lembam dalam kerohanian, sehingga mereka bisa dikuatkan, dan sehingga gereja kuat dan gereja bertumbuh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai roh kita sekalian. Dia
mengasihiku, oleh kurnia ku tahu, Roh Kudus pun beri wahyu hal itu kepadaku. Oh Santo sayang penuh, sukacita yang kudus, dalam kasih tak putus, ku miliknya, dia milikku. Dalam kasih tak putus, ku miliknya, dia milikku. Langit biru nan cerah, bumi hijau nan segar, ada warna cemerlang, tanpa Kristus tak nampak. Kicau burung kian merdu, bunga indah semarak. Sejak hatiku paham, ku miliknya, dia milikku. Sejak hatiku paham, ku miliknya, dia milikku. Dulu takut dan gentar, kini penuh perhentian. Sandar tangan yang kekal, diribaan kasihnya. Ku mau tinggal dalamnya, lepas diri dan bimbang. Lembut dia bisikan, ku